Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat ya. Beres kita ketemu antus ke suara masih ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ustaz Latif Masud, yang terhormat Bapak Ketua kita yaitu Bapak Jarwin, beserta wakilnya yaitu Bapak Taufik, dan para sesepuh IPTK yang saya tidak sebutkan satu persatu namanya,
Insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan bangga saya. Cukup ini. Dan kepada para pengurus Ikatan Perantau Bria Kidul juga yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, juga insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan bangga saya. Dan kepada seluruh teman-teman anggota Ikatan Perantau Bria Kidul yang saya hormati juga yang saya cintai. Sebelumnya mari kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita semua masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, juga nikmat sehat, sehingga kita semua dapat berkumpul, dapat bersilaturahim di taman mini ini tanpa ada suatu apapun. Dan yang kedua, rahmat dan salam tidak lupa mari kita persembahkan kepada beliau Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Nabi Muhammad yang kita harapkan syafaatnya besok di hari kiamat. Allahumma amin. Para hadirin sekalian, teman-teman kita yang kami hormati juga yang saya cintai, kami di sini atas nama wakil dari teman-teman panitia sekaligus teman dari sahibul yang menerima arisan, yaitu Bapak Misbahudin. Yang pertama mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran para teman-teman semua di sini, dan tidak lupa dari kami atas kehadirannya kami ucapkan selamat datang, syukur rayu, marhaban ahlan wa sahlan wa. Mudah-mudahan kehadiran para teman-teman sekalian di sini dapat mempererat tali silaturahim kita sesama anggota IPBK dan tentunya menjadi amal ibadah bagi kita semua. Dan yang keduanya dari kami atas nama wakil dari panitia dan penerima arisan yaitu Bapak Misbahudin, mohon maaf atas segala kekurangan dari apa aja mungkin dari tempat. Maaf ini semua anggota duduknya rata-rata di bawah ya, jadi dari panitia tidak menyediakan tempat duduk apa yang mungkin kalau di kampung ya distrik ya, distrik untuk kosan atau liburan ya. Jadi maaf dari panitia tidak bisa menyediakan itu karena suatu hal. Dan yang keduanya mungkin dari segi hidangan mungkin kurang berkenan atau mungkin kurang enak atau kurang apa itu kurang pas bagi para hadirin sekalian. Dari kami atas nama sahibul yang mendapat arisan atau teman-teman panitia, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari kami tidak bisa berpanjang lebar. Kami akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ja'ala alaina bil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin sekalian, para alim, para ulama, para rasul, para sahabat anbiya, para ustaz dan juga calon ustaz dan para ustazah dan juga calon ustazah dan juga ketua IPBK, Bapak Panitia beserta staf-stafnya atau pengurus-pengurusnya dan semua keluarga IPBK yang mudah-mudahan selalu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah memberikan taufik hidayah wal inayah kepada
yang mana beliau yang kita tunggu-tunggu syafaatnya pada hari yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua yang kumpul pada siang hari ini termasuk golongannya yang pantas akan mendapat syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah nanti. Para hadirin keluarga SPDK yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil kita bersyukur dan kita bangga adanya berlanjutnya keluarga SPDK yang alhamdulillah masih berjalan dengan lancar, dengan aman dan juga damai. Alhamdulillah kangen ya Bu ya. Ini kayaknya ada 2 bulan kayaknya tidak kumpul-kumpul lagi. Ini baru kumpul-kumpul lagi, kayaknya kangen, kayaknya lama nggak kumpul lagi. Ini alhamdulillah kumpul kita bisa bertemu, bisa ngobrol bareng, bisa ngopi bareng, dan juga bisa tukar pikiran, dan juga kita bisa tukar duit gitu yang ternyata gitu ya. Pada hari ini keluarga mereka yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala mengingat kita semua bulan Ramadan sudah meninggalkan kita dan bulan Ramadan sudah lewat kepada kita. Untuk itu yang kami pertanyakan adalah apakah di bulan Ramadan itu sudah puasa 1 bulan penuh, dan apakah di bulan Ramadan itu mungkin ada yang bolong-bolong, dan apakah di bulan Ramadan itu mungkin berpuasa hanya berapa hari. Yang saya tanyakan ini kepada ibu-ibu ini, bapak-bapak dari bapak-bapak ibu-ibu ini. Bu, assalamualaikum ibu. Assalamualaikum ibu. Ini saya mau nanya Bu, kemarin bulan puasa ibu-ibu apa puasa penuh 1 bulan atau enggak Bu? Iya ya. Iya, emang kalau ibu-ibu ini punya halangan lampu merah ya Bu ya? Halangan lampu merah, saya juga tahu tuh. Nah, ibu-ibu ini nggak puasa bulan puasa 1 penuh, ini nggak puasa atau bolong-bolong, berarti punya utang ya Bu ya. Berarti kalau utang itu kita wajib nyerutang. Dan juga puasa ini, puasa bulan Ramadan ini kita wajib menggodok ya Bu ya. Mungkin ada yang sudah menggodok apa belum? Sudah belum Bu? Belum. Ya ayo kita godok, ayo kita serutangin, ayo kita jalanin. Ini niatnya ini sudah tahu belum niatnya Bu? Sudah apaan niatnya Bu? Apa ini bareng-bareng ya? Gue bareng-bareng nih kalau bapak juga nih, mungkin kalau bapak juga ada yang nggak puasa, kena halangan apa-apa gitu, jadi kita wajib menggodoknya. Yuk kita bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu somahudin mangkabari warfi syahri Ramadan lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu somahudin mangkabari warfi syahri Ramadan lillahi ta'ala. Apa ya Bu ya? Kalau yang belum hafal dihafalin, dan juga minta tolong kepada yang sudah hafal ya Bu ya. Yuk kita jalani, yuk kita menggodok, yuk kita serutangin, karena ini kewajiban untuk kita. Dan juga itu puasa di hari Senin atau di hari Kamis itu lebih bagus Bu. Walaupun kok hari Senin atau hari Kamisnya kita tidak ucapin dalam niatnya, tapi kita mendapat pahala sunnah dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk kita ibu-ibu dan juga bapak-bapak, saat
mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saatnya kita menjalankan kewajiban-kewajiban Allah, dan juga saatnya kita menjalankan larangan-larangan Allah. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang selalu beruntung di dalam dunia dan juga beruntung di dalam akhirat. Yuk kita berlomba-lomba untuk menjalani kebaikan, karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'annya, Bismillahirrahmanirrahim, fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum. Berlomba-lombalah untuk kebaikan kepada Allah, dan karena hanya kepada Allah kita semua akan kembali. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kami sekali lagi jadi keluarga IPTK yang selalu taat, yang selalu ahli ibadah, yang selalu ahli sedekah untuk kita semua. Mudah-mudahan nanti di akhirat nanti ditempatkan di taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Kita semua akan mengalaminya. Mungkin sekian dari kami, mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila kita hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin khatamil nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi ayati wa dhikrihi hakim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang terhormat para orang tua kita, para peserta yang saya tidak sebut satu persatu, dan juga spesial buat bapaknya Tegar atau Al-Ustaz Muhammad Buruk atau Darisno, dan spesial juga buat Taufik atau bapaknya Al-Flah dari Turki. Barokah beliau membimbing, membina, mengarahkan salah satu paguyuban ini guna untuk menjadi besar seperti ini. Dan yang saya hormati juga kepada para kru semuanya, para panitia, ketua kelompok, sekretaris bendahara. Moga-moga kalian semua ikhlas untuk harus semuanya. Ini air mata semetes, karena dulu ya hidup itu masing-masing saudaraku. Nanti khususnya ada juga masalah di situ, Pak Presiden, para ibu-ibu, betul nggak Pak Presiden? Bisa besar seperti ini. Alhamdulillah. Dan kita harus bersyukur Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin, dan kita juga harus berselawat kepada Nabi Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Moga-moga kita termasuk daripada umat beliau. Saya kemarin ditelepon oleh ketua kita Bapak Muhammad Buruk suruh mengasih sambutan. Sebelum saya memberikan beberapa kata atau kira-kira bahasa itu kalau napak yang enak, yang harus takut antara dua kabeh. Main apa orang anak paguyuban aja? Ngobrolnya apa temenan? Gereja kidul, gereja kenteng, gereja kulon, naik bersatu tapi laporan. Jadi jadi aku jalur sebelum kabeh. Ya kan itu turut kita
riwayat untuk sejarah Nabi-nya yang termasuk pelopor Arabia Akurat yang lain yang dia kalau yang kata kenapa jalan hadir faktor ekonomi yang paling buruk. Jadi kalau bicarain yang anak perajin kue ode-ode bapak Indonesia menarik saudara lorone paguyuban itu juga anak kedua malah nomor kedua masih baik itu tapi juga yang itu nandel orang naik orangan kata-katanya oh iya betul aja sih dicontoh nomor satu masalah bojoba oh daripada stres bocor kita gede bagaimana bingung eman-eman naik dua anak kecil tambah kali jadi naik orang salah dia di BDKG berdiri naik orang salah 2006 ya Pak Darija 2006 naik orang salah berdiri rapatnya naik musola Blok Bandung rumah masjid yang itu rumah masjid karena kalau ngobrol jokokan kalau gitu nyong bisa nyong begini mengari sesepu tapi ini wali-wali kalau pagi itu rumah pak ada tiap orang anak bakal orang yang boleh latih dapat berwali itu kemarin para pengaruh pada grogi menurut saya bu uang kompensasi di Moras Ibu dan gue aku ditangani dengan wali-walinya narik duit jajan orang mau apa kasih kompensasi ini aku ngetuk gue gawe tiga anak berikan begitu mana-mana yang orang paham masalah hukum gawe itu naik orang salah maksud saya didengar karo Pak Jakir Pak Muhammad Salim terus Pak Dalbudi nah beliau lah penggerak masjid karena ada masjid di kampung ini pada sembahyang itu orang kampung ibu-ibu itu orang yang disini mami apa setuju boleh lah yang harus mami ini berbuat sampai yang anu suratannya nganggo kae nganggo surat tapi ya itu sejarah ya nek orang salah kuwi anak tentu sejarah tapi dia cuma cerita lah ya orang di pamer terserah mau sampean cuma pesannya aku aja sampai lani ke saudara ya Pak Dewi anaknya penghasilan sak kue bisa disebut bareng syukur-syukur setahun pisan, rong tahun pisan, atau 5 tahun pisan gawe selamatan, rasa bulan. Semua Pak Latif sampai kena masalah yang sama itu nggak lagi dan aku ya tak hidup memang sampai kena kalau Pak Muslim. Terus bisa ya masalah hajatan itu belum kabeh. Kan itu kan aku aja hajatan gampang nggak? Dur. Mereka kebon, zaman kan bos, coba kemudian zaman yang dulu apa dulu kan repot, itu zaman itu orang tua kelompok mana-mana dulu itu kan enak, bisa rame-rame nggak senang apa orang, kalian nonton begitu ini, berarti kemudian anak ini sama, tapi satu ini anak satu itu bisa berubah, sekolah. Tentang apa orang gue? Dan benar-benar perlu didengar, bisa orang yang masih sepuh, tolong di pensi atau hadiah itu ya. Pak Jarvisnya juga diterima kayak uang saku. Atau saya orang salah. Keluarnya itu lima euro itu diterima, namanya subsidi. Gue mau mobilisasi, paham orang mobilisasi. Paham orang? Paling berapa orang. Jadi ini pantun bisik, menjelaskan ini baru foto, orang ini pantun bisik. Kalau sudah punya baju, jangan beli kain. Kalau sudah bersatu, jangan mikir yang lain-lain.
Sewan krikat ibu anak akara kemenkumpul silaturahmi karo konsolat sedulur moga-moga urip tambah makmur salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah tapi ojo lali sholat lagi dan supaya rezekinya barokah tabungannya akeh bisa mabur mengkah sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah wahai saudaraku semuanya, ada satu cita-cita keluhuran ini kita wariskan ke anak-anak kita supaya mereka pada senang silaturahmi dengan sesama. Selamat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah matur nuwun dulur kabeh muga-muga pada sehat ya. Rezekinya gampang, usaha lancar. Rezekinya gampang, syukur-syukur ya omah karo masyarakat. Rezekinya kurang, moga-moga pada sehat semua balik kepada laki-laki bismillah. Nek misalnya cocok kayak cong, cocok sabar. Apa doa bareng matur nuwun. Matur nuwun, akhir qauli wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya amma ba'du. Hadratul muhtaramin para alim para ulama, wabil khusus yang sama-sama kita hormati sahibul arisan yang mendapatkan arisan yaitu Bapak Patris Baudin beserta keluarga besarnya. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati guru kita bersama Al-Ustaz Bapak Latif Masdur yang alhamdulillah sudah hadir tengah-tengah kita. Juga yang saya hormati sesepuh saya, senior saya, pelopor saya, yaitu Bapak Sakimin, Bapak Muhammad Sakimin, yang alhamdulillah barusan tampil di depan panjenengan semua. Juga kepada para sesepuh dan pensepuh, para pengurus, wakil ketua, bendahara, sekretaris, para ketua kelompok, juga pengurus ibu-ibu warisan, dan kepada seluruh para anggota arisan IPGK yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan bakti saya. Juga yang saya hormati
anak-anak muda, anak-anak kita yang membantu berjalannya acara pada hari ini, yaitu bisa jangan lihat yang memakai seragam kopi ini, yang tadi berkeliling kopi, yang sekarang foto saya ini. Alhamdulillah mereka selalu kompak. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu yang mana kita dapat berkumpul pada hari ini dalam rangka arisan sekaligus halal bihalal juga silaturahim. Yang alhamdulillah baru pertama kali ini kita kalau disebutnya itu catering atau apa ya, Anda ngomong persiran dan tidak ada halangan satu apapun. Selawat alaihi salam, marilah kita senantiasa sambungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Nabi Muhammad akan kita harapkan syafaatnya di hari kiamat. Allahumma amin. Kepada seluruh para anggota IPJK yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya cintai, yang saya sayangi, yang saya kasihi pokoknya, dan yang segala-galanya, alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Sakimin yang sudah menjadi pelopor. Waktu itu tahun 2005, tahun 2005 Bapak Sakimin mendatangi tempat kerjaan saya. Beliau ngomong begini, Darwis, bagaimana kalau kita mengadakan paguyuban atau komunitas? Saya kan bingung, komunitas itu apa? Anu Pak Sakimin, komunitas itu paguyuban nanti menghasilkan ada ormas guna untuk membantu saudara-saudara kita yang kena musibah. Karena dulu memang benar masing-masing ada yang kerja bangunan, ada yang kerja jadi supir, ada yang kerja restoran seperti saya juga ada, yang di martabak juga ada. Dari situ saya ngomong, Bapak Sakimin, saya kan orang kerja, silakan sampean hubungin yang waktunya luang. Terus kata Sakimin, oke, saya mau nemuin Bapak Bersimin Orang sama Bapak Rasman. Nah dari situ terbentuknya yang di Bandung, itu juga pernah didatengin. Terus masih banyak lagi. Dan selanjutnya saya dulu pertama ketemu di rumah Bapak Sarimun. Di rumah Bapak Sarimun itu rapat pembentukan kumpulnya paguyuban IPJK. Alhamdulillah beliau pada sepakat. Terus lanjut sampai ke agregat yang tadi sudah disampaikan sama Bapak Sakimin tadi, terbentuklah acara paguyuban IPJK tersebut. Saya masih sangat ingat. Maka dari itu, mari kita kenal jasa-jasa beliau, karena sebaik-baiknya orang adalah yang bermanfaat bagi orang lain juga buat diri sendiri. Maka dari itu, cas merah, jangan lupakan sejarah. Itu kalau kata-kata bahasa Sanewan begitu. Dan selanjutnya, selawat alaihi salam tadi juga ya. Selanjutnya, dengan adanya paguyuban ini, sudah banyak menghasilkan kebaikan seperti apa yang kita sudah alami bersama, yaitu di antara salah satunya tadi membangun masjid sudah. Dan kemarin di gereja masjid itu, kalau sholat Id selalu kurang tempat. Dan berkat adanya paguyuban pemuda ini, Bapak Jainun membuat kotak amal yang pada saat ini tersebar, jumlahnya saya kurang paham lupa. Dari kotak amal itu dibongkar setahun sekali untuk pembangunan masjid Baitul Mutakin. Maka dari itu terwujudlah kemarin bikin aula di samping masjid. Mungkin bapak-bapak ibu-ibu kemarin yang sholat di kampung, saya rasa sudah tahu semua. Dan selanjutnya dari itu, kalau bagi yang belum punya kotak amal, kalau yang mau memegang,
bisa menghubungi Bapak Zainul atau saya juga boleh guna untuk menabung nanti dibongkar setahun sekali disebarkan di Masjid Baitul Mutakin kita di kampung. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih dengan adanya paguyuban ini, warga Grikat khususnya kita alhamdulillah sekarang sudah kumpul seperti yang tadi Bapak Sakin sudah utarakan, ada hajatan kita udah nggak susah, ada kumpul-kumpul seperti ini dulu nggak ada ya Bapak Sakin ya. Alhamdulillah berkat beliau-beliau senior-senior saya yaitu Bapak Sakimin, Bapak Rusimin yang nama seniornya itu Bapak Otram kalau orang kenal. Terus ada Bapak Rasman di situ, juga pendiri-pendiri yang lain, termasuk Bapak Sarimun, Bapak Bangun, dan mohon maaf apabila yang tersebut ada Bapak Tusri, Bapak Sabino, dan bapak-bapak yang lainnya, ada Bapak Edi Komin juga di situ semuanya lah ya. Saya mohon maaf kalau yang pendiri-pendiri ini saya belum sebutkan semua, karena saya grogging apa di sini. Kenapa saya pakai jas ini? Saya mohon maaf karena saya ingin membedakan bahwa inilah ketua. Walaupun wujudnya kayak ondel-ondel, tapi saya bangga, saya pede karena saya di sini digunakan untuk meneruskan perjuangan Bapak Sakimin dan Bapak Zainul waktu itu. Setelah Bapak Sakimin, Bapak Zainul, baru saya. Dari itu saya mewakili dari para pengurus karena kemarin kita berhalal bihalal. Saya memohon maaf terutama buat diri saya pribadi dengan keluarga saya dan juga buat pengurus saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kesalahan-kesalahan kami dalam mengurus IPGK. Dan saya mohon kritik juga saran kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Apabila kita melakukan kesalahan, mohon dikritik dan dikasih juga saran juga solusinya. Paham bapak-bapak ibu-ibu? Paham apa? Apa nuliskan cop, Bob? Ya Pak, aku bagian cop. Dan selanjutnya dengan adanya PGK ini alhamdulillah maka tadi kata Bapak Sakimin diadakan syukuran. Saya sudah punya cita-cita nanti IPGK bulan Oktober akan mengadakan ulang tahun di tanggal 24, tapi karena 24 hari Sabtu, saya rasa nanti dialihkan ke hari Minggunya tanggal 25. Itu insya Allah akan mengadakan syukuran potong tumpeng dan lain sebagainya. Mungkin diadakan doa sama gimana nanti koordinasi dengan Bapak Taufik. Kiranya cukup sekian aja dari saya. Banyak salah. Saya mohon diperkenan yang sebesar-besarnya. Kebenaran hanya milik Allah. Kesalahan punya saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, alhamdulillah, wa la quwwata illa billah. Rabbi ikra'ni sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu 'amin wa antum bi khair. Allahumma ij'alna wa iyyakum min al-'aafin wal muqaddisin wa antum kullu 'amin. Para hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu peserta persatuan IPGK yang kami hormati dan kami banggakan, wabillahi khusus kepada pendiri dan sesepuhnya yang tidak saya sebutkan namanya karena banyak dan ini singkat waktu, yang selalu kita banggakan dan yang selalu kita nanti dukungannya dan doanya. Kepada Bapak Ketua yakni Bapak Karisma beserta Wakil Ketuanya beserta anggotanya yang tidak saya sebutkan dan pengurus-pengurus lain sekretaris, bendahara dan ketua kelompok yang tidak saya sebutkan yang saya banggakan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terus juga kepada yang menerima arisan yakni Bapak Isrodin,
beserta keluarganya dan yang kami banggakan juga. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmatnya yang tidak terputus. Dari nikmat tersebut ialah kita menyanjungkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai siang hari ini kita dipertemukan kembali tidak ada rasa apapun. Salawat dan salam mari kita tujukan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya dan kepada pengikutnya. Mudah-mudahan kita yang hadir bersatu tergolong menjadi umat-umat yang akan mendapat syafaat nanti di yaumul qiyamah. Hari ini saya izin waktu untuk menjelaskan tentang keuangan. Yang alhamdulillah dari adanya Donakas kita bisa berkumpul di sini, bisa adanya memperkuat IPAI BPK yang pada saat ini alhamdulillah untuk merangkak Donakas, yakni untuk menjelaskan di bulan kemarin sebelum puasa ya, karena di acara halal jalan ini saya belum bisa menjelaskan karena rangkaiannya belum tertata rapi. Dari pendapatan kemarin untuk sebelum bulan puasa yaitu 1.985.000. Adapun pengeluaran untuk acara perkumpulan sebelum puasa kemarin yakni membantu proposal MI beserta membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah, bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau, karena dana kas di sini kan ada simpan pinjam ya. Bagi anggota yang mau kepengen meminjam dan memakai dana kas, kami harap untuk ngomong sama ketua kelompok atau lapor sama ketua kelompok, lalu ketua kelompok melaporkan kepada pengurus atau ketua IPGK. Nah, saya bisa mengeluarkan dari perintah ketua IPGK dan pengurusnya. Nah, ya seperti itu. Jadi saya tidak mau dan tidak bisa mengeluarkan dana kas sedikit pun tanpa ada perintah ketua. Ya, jelas ya. Jangan sampai kalian semua merasa bahwa buat apa dana kas banyak ini, kok disimpanan atau disimpan di saya gitu maksudnya. Saya tidak mau dan tidak bisa mengeluarkan dana kas sedikit pun tanpa kesepakatan kepengurusan IPGK. Ya, dari itu tidak perlu panjang lebar. Barangkali mohon dukungan saya maafkan sebesar-besarnya karena ini masih momen habis lebaran. Barangkali saya banyak salah, saya banyak kekurangan untuk mengelola keuangan. Dari itu saya pertama mohon harap kritik sarannya. Yang kedua saya mohon maaf manakala saya menjalankan amanah kurang sesuai apa yang hati manah panjenengan. Dari momen ini saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Akhirul qaul, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya naik lagi Pak, Bu. Naik 2 kali nih Bu. Pak, nggak capek, udah biasa naik. Di sini saya ingin mengutarakan perjalanan IPGK ke depannya. Yang pertama, saya kepengen karena banyak komponen anggota baru kita belum pada punya seragam. Bukan begitu bapak-bapak ibu? Seragam ini mau buru-buru apa mau pelan-pelan saja nanti-nantian atau gimana? Ya udah, kalau begitu nanti kumpulin duit dulu,
baru dibikin seragam. Dan tadi di tim panitia ini juga sudah membawakan proyektor. Cuma kami lupa tidak membawa kabel roll, jadi tidak bisa digunakan untuk visualisasi atau untuk tonton gitu seragam iki. Jadi ora gawa kabel roll, kabel. Dan yang kedua, tadi saya sudah ngomong, kira-kira Mas syukuran itu mau di rumah orang anggota, apa di Karang Taruna, apa mau di Puncak, apa mau di Jawa. Saya manut untuk acara ulang tahun besok. Mari, siapa yang mau bertanya? Bisa jawab, boleh Bapak atau Ibu yang... Kita kan ini forum ya, jadi tanya jawab dan pendapat gitu. Jadi boleh aja, siapa aja yang mau jawab. Boleh, nggak takut kok kalau yang mau jawab. Kan ini ketua kita nanya nih, ibaratnya aku pakat gitu. Jadi minta persetujuan, jadi boleh siapa aja. Boleh, boleh. Kasih mic. Boleh, kalau mau jawab, boleh tolong tangannya diangkat, saya gitu. Boleh, silakan. Ya kalau bisa masalah batik itu segera dilaksanakan karena anggota kita masih banyak yang belum menggunakan batik. Alangkah baiknya secepatnya. Masalah dana kita bisa cicil lah karena uang kas kita kan banyak. Yang penting kita bisa komitmen, kita bisa pegang bahasanya dan hukumannya. Terima kasih. Silakan Bapak Darito untuk jawabannya. Baik, ada lagi yang lain yang mau berkomentar tentang seragam? Silakan. Oh, Bapak Sarotun ngasih mic. Bapak Sarotun belakang tuh, Bapak Sarotun. Ya, silakan Bapak. Terima kasih kepada semuanya. Ini ada kritik atau saran. Jadi sebelumnya saya mohon maaf ya, pokoknya semuanya terbarunya Pak Ketua. Kalau menurut saya, seperti yang tadi yang dikatakan oleh Bapak, tapi karena ini sangat banyaknya anggota yang kalau bisa diusahakan itu istilah. Dalam arti apa itu yaitu separuh-separuh. Kalau menurut saya, karena memang kalau nanti dibebankan oleh warga semua, itu otomatis kan uang kas sedikit. Jadi kalau uang kas sedikit otomatis kan nanti kan terbekalan. Jadi kalau bisa ya segera mungkin ayo kita bareng-bareng, kita berbuat bareng caranya bagaimana, solusinya bagaimana, yang terbaik bagaimana. Lalu yang mengenai cara yaitu separuh-separuh. Jadi dari pribadi separuh, dari uang kas separuh. Itu dari saya mengenai uang kas. Mengenai seragam batik. Untuk selanjutnya, mohon maaf ya Pak Ketua, saya ada dua saran atau dua kritik. Saya sendiri itu termasuknya arisan saya dua. Dalam arti dua itu dulu di saat waktu saya belum nyatu, berarti kan satu-satu. Andai kata itu saya nggak berangkat dan saya keluar, itu bagaimana? Itu perlu dipikirkan juga. Lalu sebaliknya, andai kata umpamanya istri saya mau berangkat, saya mau berangkat, itu bagaimana? Karena kalau dulu kan saya masih bisa, kalau sekarang sudah berangkat. Itu yang satunya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh silakan dijawab. Tadi kan ada dua pertanyaan yang boleh Pak Darito menjawab untuk dua pertanyaannya. Oke, terima kasih. Untuk masalah seragam, dari kas masuk Bapak Komen ya separoh, bayar sendiri separoh. Nanti akan kita bahas dengan pengurus-pengurus kami, biar nanti pengurus kami akan merunding masalah seragam tersebut. Dan masalah arisan, apabila Bapak Edi Komen tidak berangkat, tapi istrinya berangkat dan di kotak keluar itu sah. Dan sebaliknya juga gitu, Ibu Mariati nggak berangkat, tapi Bapak Edi Komen berangkat, itu sah keluar ya Bapak Komen ya. Pada begitu.
Selanjutnya siapa lagi tadi Bapak Salatul mau nanya apa? Coba mau berapa? Boleh kepada Bapak Salonton, ada yang mau ditanyakan? Mic-nya boleh tolong. Oh, udah. Baik, silakan Bapak. Iya. Sebetulnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebetulnya wabarakatuh. saya sudah menyampaikan yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Saudara Jokowi, yaitu tentang zakat. Nah, kalau kita memang yang apa namanya berdasarkan zakat ini 50-50 kira-kira. Separuh-separuh ya. Nah terus, ini kan yang dibahas kan tentang batin tentang apa namanya bapak-bapak terus. Bagaimana sebelahnya pasangannya, gitu, bagaimana? Pasangannya mau atau gimana? Gitu. Barangkali ada kelanjutannya. Maksudnya nanti ini, kalau jalannya gini kan repot. Ya. Ada lagi Bapak? Bukan itu aja. Ini saya menyampaikan tadi sudah beberapa kepada Bapak Ibu. Oke, baik. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak untuk pertanyaannya. Boleh dijawab Pak mengenai seragam tadi? Baik, untuk seragam, bapak-bapak bikin, ibu-ibu pasti tentunya ngiri ya Bu ya. Ngiri apa enggak? Di sini kan ngomong jangan di belakang belum bagaimana kau baik. Oh, mana aku empat, aku seragam aku orang itu gue. Ya udah ini kan Timothy soal terbanyak. Kayak tadi sananya mau bikin enggak katanya. Tapi kita nyediain kalau misalnya mau bikin enggak apa-apa. Tapi itu balik lagi kepada para anggota ya Bu ya. Jangan di belakang wah bapak saya enggak. Jangan, saya nggak mau hal itu terjadi. Dan selanjutnya kepada para anggota, saya mohon yang sudah lapar, mohon ditahan dulu sebentar ya Pak Bu ya. Saya mohon kepada anak-anak kita semua, dari para anggota kan punya anak-anak nih, seperti anak-anak kayak gini jadi MC, jadi panitia, itu kedepannya untuk jadi generasi penerus. Gunanya apa? Gunanya supaya mereka belajar. Apabila nanti kita udah sepuh, udah tua, udah jarang berangkat kan, ada yang menggantikan. Jadi paguyuban ini tidak punah begitu saja. Kira-kira bapak-bapak dan ibu-ibu setuju apa enggak? Gimana Bapak setuju atau enggak? Boleh ada yang mau ditanyain nggak Bapak? Tanya aja. Mungkin kurang jelas, tanya aja. Untuk aku kenapa bahasan ini? Karena dia untuk PGG itu biar jalan lagi ke depan, biar gak stuck di sini aja. Pasti ada yang lebih maju kan? Jadi nggak apa-apa, langsung aja kalau misalnya ada yang mau ditanyain atau mungkin ada ganjel-ganjel di hati itu pengen ditanyain, nggak apa-apa, tanyain aja. Pak Dari siap untuk menjawab semua pertanyaannya. Jadi gimana respon dari kalian gitu untuk mengenai kemajuan dari IPGK ini? Kan tadi Pak Desmo udah memberi saran nih untuk yang muda-muda boleh ikut gabung gitu ke panitia. Kenapa? Kita juga panitia masih banyak belajar, banyak banget yang kita pelajari dari yang tua-tua juga, apalagi yang sebelum-sebelumnya pasti kan udah lebih paham tentang IPGK. Sedangkan kita yang muda-muda ini kan masih belum ya, jadi kan banyak belajar dan kita juga kan masih butuh bimbingan dari para yang yang pengurus lamanya, kita juga pasti butuh gitu. Jadi kita pasti butuh saran. Dan untuk anak-anaknya, ibu, bapak yang mau ikut kayak kita, nggak apa-apa, kita bareng-bareng untuk membangun IPGK ke arah yang lebih baik lagi dan lagi. Karena kita tahu orang tua kita tuh sekarang ibaratnya ada kata, aduh capek gitu. Pasti ada kata, aduh lelah nih pulang. Tapi kan namanya punya keinginan maju pasti mau dong berdatang gitu loh, kayak sampai hari ini gitu. Jadi kalau misalnya ada yang mau ditanyain, boleh tanya gitu, apa aja ke kita, gimana? Betul. Yang dimaksud saya, kalau anak-anak kita pada ikut jadi generasi penerus,
apalagi anak-anak kita itu sekarang pengalamannya lebih banyak, sekolahnya lebih tinggi, ada yang kuliah, ada yang SMA. Kalau kami dulu orang tua cuma lulusan SD ya kebanyakan, ada sih yang nyampe SMA, ada seperti Bapak Sagino juga sekolah tinggi itu. Tapi kalau dari saya pribadi paling pendidikan minim. Tapi saya lihat dari panitia anak-anak kita kemarin, contohnya seperti ini nih, bapak-bapak dulu, anak-anak muda kita, remaja kita, kalau begitu tersusun rapi, saya lihat di sini ada logo IPGK, terus di sini ada pelapor namanya kap suratnya, ada kap suratnya, terus di bawahnya ini ada nomor surat, jadi tidak bakalan keliru. Kalau dari kami kemarin, maaf, pengurusan kami udah bagus, bukan jelek, udah bagus karena biar bagaimanapun orang tua udah pengalaman. Cuman kalau untuk masalah bikin desain, bikin apa nih, kayaknya anak muda, anak remaja lebih jago, saya rasa. Karena ya mungkin begitu, bapak-bapak ibu. Oke, tadi kan Pak Resno udah ngebahas tentang kemajuan Indonesia pertama, terus habis itu udah ngebahas tentang seragam, dan yang kedua adalah ulang tahunnya untuk syukuran PGK nih, yang ke 20 tahun. 20 tahun. Wow, 20 tahun dari 2006 betul, terbentuknya berdirinya IPGK yang dipelopori oleh Bapak Sakimin dan dibantu oleh Bapak Rosimin dan Bapak Asman dan kawan-kawan seperti Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kondisi semuanya saya ingin bertanya, di mana tadi kan Om Desno bilang bahwasannya anak muda untuk regenerasi. Betul. Yang dimaksudkan dengan regenerasi ini seperti apa? Kenapa? Karena ibaratnya kita yang muda ini, yang anak-anaknya, ya kan ibaratnya kita selalu diajak untuk ikut acara seperti ini. Itu kan sudah satu bentuk untuk melanjutkan regenerasi. Nah, yang dimaksudkan regenerasi di sini itu seperti apa? Apakah ibaratnya cuma untuk melanjutkan acara-acara aja atau seperti apa? Terima kasih. Terima kasih Mas Rizky untuk pertanyaannya. Boleh tolong dijawab Pak mengenai regenerasi itu apa sih? Takutnya yang ada di sini kurang paham maksudnya apa dan tujuannya arahnya kemana nih Pak gitu. Terima kasih kepada Mas Rizky. Regenerasi itu maksudnya untuk memajukan jalannya paguyuban IPGK dari yang sekarang menjadi yang lebih baik. Karena zaman sekarang kan zaman teknologi, otomatis kan zaman kemajuan. Kalau kita nggak maju, pasti kita ketinggalan zaman. Salah satunya mungkin bikin legalitas biar resmi. Legalitas kita ada dulu, itu Bapak Sakimin yang bikin, cuman baru tingkat kelurahan apa ya Pak Sakimin ya, baru yang ditandatangani oleh Bapak Lurah BHK kalau nggak salah itu tanggal 24 bulan Oktober 2006. Itulah berdirinya IPGK. Yang saya sebut di sini, kedepannya kalau anak muda ikut serta di paguyuban kita, seperti yang saya jelaskan tadi, anak muda ini bisa bikin, ini namanya apa ini? Surat keterangan untuk kepengurusan IPGK. Apabila sekretaris salah satunya mungkin bikin begini, ada kop surat, ada nomor surat, ada isi surat, dan juga bisa kalau hajatan mencetak undangan daripada pesen ke orang lain, alangkah baiknya pesen di IPGK. Kalau mau ngasih keuntungan biar masuk dana kas, itu dari situ bisa jadi buat tambah-tambah dana kas IPGK kita. Bukan begitu Bapak senior saya Bapak Sakimin? Oke. Oke, ya bagaimana Mas penjelasannya? Juragan? Udah jelas belum? Kalau belum, saya jawab lagi. Terima kasih, cukup. Terus dengan perkataan terakhir, di mana ibaratnya berarti Bapak ada tujuan untuk sedikit membuka usaha, setidaknya untuk menggunakan uang kas biar bisa berjalan seperti itu atau bagaimana? Yang saya tangkap seperti itu maksudnya. Boleh saya jawab? Silakan. Jadi tujuan saya ini agar duit kas bermanfaat selain buat
musibah bisa dijadikan bisnis, tapi bisnis itu bisnis yang berbau sosial. Dalam arti kata gini, duit kasih pegangan sedikit nih, coba dikembangkan nih. Salah satu misalnya buat beli hewan ternak. Oh ini baru contoh ya, buat beli hewan ternak. Jadi kalau nanti hewannya itu beranak kan otomatis dapat untung. Satu, yang kedua bisa buat beli sound system, bisa disewa sama orang-orang hajatan di BGK. Terus bisa buat beli video shooting lah ya, audio atau media sosial. Makanya di situ kemarin saya mohon kepada remaja untuk membuat YouTube IPGK, ada judulnya. Kenapa saya minta subscribe? Yaitu guna untuk bisa live streaming seperti sekarang ini. Cuman kita kan belum punya alatnya, makanya kita ini pinjam dulu. Dan nanti itu juga saya udah bawa proyektor, kami udah bawa proyektor, cuman nggak bisa digunain karena nggak ada kabel roll. Ini tadinya buat visualisasi, buat berdiskusi tadinya. Berhubung nggak ada alatnya, nggak lengkap, mohon maaf kurang antisipasi tadi karena saya juga buru-buru. Jadi kayak next time atau lain waktu lagi di arisan yang akan datang kita bahas kembali. Begitu Pak Rizky ya. Baik, Siap. terima Bagaimana kasih. Mas Rizky? Terima kasih, Pak. Oke, makasih atas pertanyaannya. Berarti tadi udah jelas ya untuk yang ditanya sama Mas Rizky. Untuk yang lainnya gimana kira-kira dari 3 poin itu ada yang mau ditanya? Boleh, langsung tunjuk tangan aja. Pertama tadi pembahasan mengenai regenerasi. Terus yang kedua adalah mengenai ulang tahun dari PGK yang ke-20. Kira-kira ada yang mau tanya? Oh, boleh itu. Atau di belakang Mbak Reni ada yang mau tanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Regi. Ini kebetulan kan tadi Bapak Darso ini sudah menyampaikan poin-poin penting ya. Ini aku bukan mau bertanya, hanya memberi saran saja. Apakah kita di sini sebagai regenerasi lah ya, sebagai regenerasi ini bisa membantu panitia yang kepengurusan yang sudah ada, misalnya gini, misal sekretaris atau bendahara. Sekretaris ini tidak, kan kami sudah memberikan contoh seperti ada kop surat, nomor surat seperti itu kan. Karena itu hanya menjadi contoh aja untuk sekretaris ini jika tidak bisa atau bendahara ini untuk penyampaian laporannya tidak bisa, apa kita sebagai generasi ini boleh dirangkul, boleh diajak seperti itu Pak ya. Karena dari berjalannya IPGK selama saya ikut, gimana ya, terlalu monoton, pergerakannya hanya di situ-situ aja gitu Pak. Kami sebagai regenerasi ingin membuat IPGK ini semakin maju, seperti adanya usaha yang tadi Bapak Darso sampaikan. Terus inti kepengurusan, untuk inti kepengurusannya kita juga ingin berkecimpung, bukan karena tiba-tiba gimana ya, ujung-ujung kita minta mau masuk gitu, tidak. Kita juga perlu dirangkul. Kita perlu dirangkul kalau memang para orang tua atau para sepuh tidak bisa, boleh bertanya ke kita. Ini hanya saran ya, saya nggak mengajukan tanya jawab ya. Jika memang nggak keberatan, boleh banget. Buat kita ini bisa sama-sama maju, bisa sama-sama bergerak. Untuk alat-alat seperti yang sudah kita pinjamkan, seharusnya kita ini sudah punya selama berjalannya IPGK 20 tahun ini. Nggak perlu kita pinjam keluar seperti itu. Bahkan kita bisa kelola menjadi usaha dan nggak stuck di situ-situ aja. Ini hanya saran saya aja. Mau dipakai alhamdulillah, tidak juga tidak apa-apa. Seperti itu Bapak, terima kasih. Terima kasih Mbak Regi atas
Terima kasih Pak Regi atas sarannya, itu sangat positif banget bagi kami. Saya tahu tadi maksudnya regenerasi itu maksudnya seperti apa, yaitu kepengen saya cari lah ya intinya ya, biar orang tua merangkul untuk mengajari yang muda. Terus anak muda kan udah punya pengalaman nih, oh ini begini maksudnya gitu kan. Jadi nanti kepada sekretaris saya Bapak Satimi juga Bapak Prianto untuk merangkul anak-anak muda untuk membantu jenengan, biar juga jenengan bisa masjid maksud saya. Juga pada Bapak Sirun dan Bapak Mislihin yang jadi bendahara juga merangkul anak muda. Tolong bantu kami dong, entulin duit dong, nah gitu. Terus kalau Bapak Satimi sama Bapak Pri, tolong bantuin saya dong. Saya nggak sempet bikin apa ini tadi namanya apa sih kayak gini? Surat dong. Tolong dibikin kan jadi enak. Ya Bapak Prianto ya. Lagi ngobrol cewek kayak wong kayak. Boleh tolong dibantu Bapak Ibu. Bapak Satimin, mana Bapak Satimin? Bapak Satimin? Bapak Satimin ada di mana? Oh, nggak apa-apa kan? Sabar. Oh iya ini bapak-bapak ibu-ibu. Coba kamu ngomong. Oke, ini berarti forumnya udah Pak, ada yang mau ditanya. Kira-kira gimana Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan lagi sebelum saya tutup? Ada yang tanya lagi nggak sebelum saya tutup forumnya? Apa nih? Untuk pembahasan gimana? Izin, apakah sudah cukup? Oh, untuk Dan yang lain? Oke, ya. Untuk pembahasannya gimana Pak? Udah cukup belum? Kalau menurut saya sudah cukup, kayaknya ibu-ibu sudah berlapar ya Pak ya Bu ya. Saya mohon kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, apabila nanti sudah dapat konsumsi, kalau sudah makan, saya mohon jangan bubar dulu, karena nanti setelah makan, sambil nunggu yang belum datang juga ada nih Pak Bu. Ya. Yang belum datang ada, jadi kami mohon makan boleh, tapi jangan bubar dulu. Setelah ini nanti ada kultum atau siraman rohani dari Bapak Ustadz Tia, dan setelah itu nanti untuk arisan. Monggo Bapak Frida. Ya, terima kasih Bapak dari semua atas forumnya. Kalau gitu sudah cukup ya untuk forumnya. Dan untuk acara selanjutnya itu adalah makan. Kita makan dulu atau istoma atau istirahat dulu ya. Boleh. Istoma istirahat sholat dan makan. Silakan untuk makanan nanti dibagikan. Tapi boleh kita tolong Bapak Ibu habis makan kita tuh masih ada dua agenda lagi, dua doang kok, yaitu adalah doa sama untuk dari Bapak Ustadz Latif dan berikut juga empok-empok saya yang minta izin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam banyak di Bekasi. Yang jawab salam romannya kayak dagangan lagi sepi, apalagi ngegayung nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Ya, iya. lagi makan ya. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul mukarram wal mukarram, para alim, para ulama, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang sama-sama kita hormati Ketua IPJK Mas Darisno dan juga Bapak Taufik
yang kami hormati Bapak Sakimin, Bapak Muslim, dan juga hadirin wal hadirat semua keluarga besar IPGK. Semoga duduknya kita di sini sambil makan, selain Allah kasih kenyang, Allah kasih rahmat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ini konsentrasinya kebagi dua. Satu konsentrasi makan, yang satu lagi konsentrasi dengerin. Ya. Benar apa benar? Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hari Masya Allah kita apresiasikan untuk ketua kita IPGK. Kita kumpul di Taman Mini, ini kan barokahnya dari ketua kita. Benar apa benar? Kita kumpul begini nih, ngumpulin satu orang, dua orang semuanya susah. Kalau kita samperin atu-atu rumahnya capek. Benar apa benar? Tuh ketua IPGK kita harus banyak-banyak terima kasih. Karena daripada usul, daripada kreativitas, insya Allah kumpulnya kita silaturahmi halal bihalal dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Salawat beserta salam kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ngajarin halal bihalal. Apa kata Kanjeng Nabi? La taj'ulul jannata qati'un ay qati'ur rahim. Kata Nabi, orang seandaikan siapapun dia orangnya, muslim ke, muslimah ke, mau tua ke, mau muda ke, ya, kalau mutus silaturahmi nggak bakalan masuk surga. Surga ini kan bukan tempatnya orang yang ibadah doang. Surga ini kan bukan tempatnya orang yang seneng zikir doang, tapi yang kumpul begini sambil makan bareng, colek kanan, colek kiri, senyum sapa, kemudian yang jauh datang mendekat, yang dekat merapat. Ini termasuknya adalah sunnahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, ini hari saya mau kasih tahu ada 5 perkara yang dilupain sama kita. Ada 5 perkara. Kata Nabi, sayati zamanun ala ummat. Akan ada nanti datang di zaman umatku, yuhibbunal khamsah wa yansawnal khamsah. Dia cinta sama yang 5 tapi lupa sama yang 5. Kalau ngomongin cinta kan enak ya. Laki-laki cintanya sama perempuan, itu kan baru benar ya. Laki cinta sama perempuan kan sunnatullah, memang sudah hakikatnya kayak gitu. Tapi ada perihal cinta yang kita jalani, tapi kita lupa dengan apa-apa yang Allah perintahkan. Pertama kata Nabi, yuhibbuna dunya wa yansawnal akhirah. Kita cinta sama dunia tapi lupa sama akhirat. Ini dunia kan kalau misalkan kata Imam Syafi'i bagaikan sayap nyamuk. Ya. Dalam hadis Tirmizi, dunia bagaikan sayap nyamuk. Andaikan kita taker dan kita timbang itu dunia, baik yang namanya derajat yang bagus, harta yang banyak, dagangan yang laris punya beribu-ribu cabang, itu nggak ada artinya di depan Kanjeng Nabi sama di depan Allah kecuali hanya selembar sayapnya nyamuk. Kenapa seperti itu? Lihat Allah dalam berpesan Al-Qur'annya. Kata Gusti Allah, dunia itu falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kita hidup di dunia ini nikmatnya kontemporer. Tahu kontemporer? Tahu? Orang tua kita nih bapak-bapak tahu kagak kontemporer? Sementara kagak tahu kontemporer mah ya. Nikmatnya apa? Sementara. Tuh yang dimakan, apa tuh yang dimakan? Ayam bakar.
Apa yang dimakan? Ada lauknya, ada sambalnya, ada minumnya, ada pacitannya. Semua yang kita makan nikmatnya kontemporer. Besok pagi keluar baunya sama. Bener apa bener? Iya. Biarin aja ngomong yang bau-bau lagi makan. Ya, yang penting tetap nikmat. Alhamdulillah. Dunia nikmatnya sementara. Falaula fadlullahu alaikum warahmatuhu lakuntum minal khasirin. Tapi kan walaupun sementara kita nggak ada yang mau rugi. Ini kan ada yang dagang cakwe, ada yang dagang apa tuh pempek, ada lagi yang dagang mendoan. Ini kalau saya tanya Pak, mau dagangnya rugi mau? Mau nggak dagangnya rugi? Kagak ada yang mau. Bu, kalau dagang mau rugi apa mau untung? Mau rugi apa mau untung? Untung. Untungnya kita bukan 1.000 2.000, walaupun di depan kantor kita gerah sampai ke pantat-pantat ngumpulin 1.000 2.000, bener? Dorong gerobak yang masya Allahnya semangat dari rumah habis asar, sholat asar berangkat, itu cuma pengen nyari rahmatnya Allah. Jangan ada niatan dari kita itu nyari kaya. Bu, bilangin suaminya. Bu, bilangin suaminya. Pak, kalau mau berangkat dagang, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Niatin seperti itu supaya apa? Dunianya kita dapat, akhiratnya juga dapat. Jangan ujung-ujung, wah saya dagangnya rame. Di mana? Belakang Roxy. Sebelum asar dia berangkat azan asar dicuekin, kagak sholat, mentang-mentang rame. Ada yang begitu ada? Ada. Pensiun dan tukang cakwe begitu mas. Tukang cakwe yang keren kan yang sholat, bener apa bener? Kalau dunia doang yang kita kejar, maaf kata, kalah kita sama umat Nasrani, kalah kita sama umat Yahudi. Karena mereka cuma nyari dunia, nggak nyari gimana mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarin aja gue omelin bapak-bapak di sini ya. Biar kalau kagak sholat itu malaikat langsung yang omelin. Ya pengapurannya ya semuanya. Saya mah begini kalau disuruh ngasih tausiah. Jadi walaupun badannya kecil kayak gini ya, kagak mau kalah sama orang lain. Jadi kita di sini bernaung, yakni halal bihalal. Tapi jangan lupa, yuhibbunal khamsah, yuhibbunad dunya wa yansawunal akhirah. Jangan kita lupa akhirat, tapi kita senangnya dunia. Karena dunia cuma sementara. Nih saya kasih contoh. Kenapa dunia itu sementara? Kalau kata Gusti Allah kan, innama hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Atau dalam ayat lain, innamal hayatud dunya la'ibu wa lahbun. Ini dunia tempat kita main-main, tempat kita lalai dari pekerjaan kita. Sekarang saya tanya, ini kan dunia tempat main-main, berarti kan semuanya ini adalah pemain. Kalau pemain dalam satu kelompok dia main-main, ketemu final musuhnya cakep, musuhnya hebat, terus kita main-main, menang apa kalah? Menang apa kalah? Ini main bola, Lik Sapingin jadi kiper, misalkan. Pak Topik jadi penyerang utama, Lik Sino jadi back. Ini mereka main-main semuanya, agak serius. Bermain tapi main-main. Ketemu musuh yang bagus, kalah. Benar apa benar? Iya. Tapi kalau dalam permainan kita menjadi pemain, menang kita dalam final. Benar apa benar? Sama dunia itu kayak gini. Kita dunia hidup nih, dikasih kesempatan sama Allah, napas gratis, oksigen gratis, kaki masih sehat, bisa silaturahmi, ke masjid masih dekat, corong masjid masih ngarah ke rumah, kuping masih kedengeran. Kok kita main-main di dunianya Allah, gak bakalan dapat rahmat dan berkah. Benar apa benar? Kalau cuma kaya mah gampang.
Kalau tujuannya kaya, cita-citanya pilih paling atas. Kan ada kaya banget, ada kebangetan kaya. Paling banget kebangetan kaya nih kita cari. Kalau memang pengen kaya. Tapi jangan lupa yang namanya dunia cuma sementara. Itu yang pertama. Yang kedua, yuhibbunal haya wa yansawnal maut. Orangnya cinta sama hidup tapi lupa bakalan mati. Di kita hidup kan lagi senang, yang merokok mah merokok ya, yang ngobrol mah ngobrol, bener apa bener? Yang mau nerima nasihat ya nasihat. Kan orang mikirnya begini, lah yang maju aja bocah kecil. Ya, ngapain gue dengerin? Kan gue lebih tua. Kan begitu ya? Bener apa bener? Kalau kata guru saya mah jangan lihat orangnya, lah orangnya kecil. Makanya saya kagak mau di panggung. Kenapa di panggung kagak mau tuh? Panggung kegedean apa saya yang kekecilan? Saya kagak tahu dah tuh. Saya juga bingung tuh. Kegedean panggungnya ya. Iya. Berarti saya ini juga sebenarnya gede ini. Cuma karena dari jauh kelihatannya rada ini gitu. Yuhibbunal haya wa yansawnal maut. Kita cinta hidup kita tapi lupa kita bakalan mati. Kita lihat saudara kita yang dulu nongkrong di sini bareng, gak usah jauh-jauh. Bapak saya almarhum dulu 2 tahun yang lalu, 2 tahun setengah yang lalu kan masih kumpul sama kita ya. Sekarang udah beda. Ini kan dunia kan tinggal ngantri doang. Andaikan ada orang yang cinta banget sama hidupnya, rugi. Kenapa ruginya? Konsep kita di dalam Al-Quran turun ke dalam sholat kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati fardholillahi. Gimana coba? Ini kalau sering sholat bisa tahu nih. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan yang namanya kehidupanku, wa mamati dan matiku, lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Jadi kita kerja, kita dagang, pala jadi kaki, kaki jadi pala, itu bukan lain dan bukan pertama niat kita cari ridho Allah. Yang kedua cari rahmatnya Allah. Yang ketiga biar bisa bayar zakat. Karena orang hidup kalau sekedar hidup, kambing juga hidup, bener apa bener? Kita lihat kambing loh, kambing hidup apa enggak? Kambing hidup, tapi kalau sekedar hidup ya kambing. Tapi kalau kita ingat kematian, oh iya, ada azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kedengaran azan, alhamdulillah. Buru-buru niat hati, ya Allah, saya dengar panggilanmu. Kalau bos yang manggil mungkin saya siap, bos siap salah. Tapi kalau engkau yang manggil, saya siap bersujud dan bersujud di atas sejadah. Alhamdulillah. Tuh, itu orang hidup mah. Jadi gak ada yang bisa kita sombongin. Gak kaya mau miskin semua sama. Sebab apa? Kalau udah mati gak ada yang dibawa. Kain kafan pakai yang terakhir. Bener apa bener? Motor yang baru beli gak bisa masuk kuburan. Rumah yang baru dibangun kagak bisa tuh masuk kuburan. Jadi rebutan anak tuh bisa. Benar apa benar? Itu yang kedua. Yang ketiga, yuhibbunal mal wa yansawnal hisab. Dia cinta sama harta yang berlipat ganda, tapi dia lupa hisabnya jauh lebih susah timbang nyari duitnya. Tuh. Yang ketiga, cinta sama harta. Boleh silakan cari harta yang banyak, tapi jangan lupa banyak harta lama hisabnya. Bu, saya mau nanya nih, mau hidup berkah apa hidup kaya? Hidup berkah apa kaya? Berkah. Kalau hidup berkah ini saya punya cerita. Mau dengar? Nih, boleh kita ambil di sini. Ada dulu waliullah punya istri. Istrinya ini jagain rumah. Ini bahasa zaman sekarang, suaminya dagang, istrinya di rumah. Satu ketika ada 3 malaikat, dia turun, kemudian dia nyamar.
Malaikat pertama dia nyamar jadi pemuda ganteng banget tapi bawa hartanya banyak, duit berkoper-koper, di gerobak isinya emas semua. Ada malaikat kedua dia nyamar jadi pemuda yang gagah dengan pangkat paling tinggi. Mungkinkah dia wapres dan lain sebagainya? Nah itu. Ada pemuda yang ketiga yang biasa aja. Dia cuma punya kasih sayang yang sangat luas, dia cuma punya kedermawanan, cuma punya kebijakan, enggak bawa apa-apa. Nih saya tanya lagi sama ibu-ibu, Bu, mau harta, jabatan, apa cuma suami yang modal kasih sayang? Harta katanya, suami gak laku, emang enak. Harta, jabatan, apa suami yang bawa kasih sayang? Bingung katanya Pak. Katanya suami gak penting, yang penting duit. Suami gak pulang ke rumah, yang penting tinggalin duit. Loh Pak tuh bukan gue yang ngomong tuh ya, bininya tuh yang ngomong tuh. Suami mau kagak pulang-pulang, yang penting selalu nyediain duit. Bukan saya yang ngomong ya. Bukan, itu mati bininya sendiri yang ngomong. Berarti suami kan kagak penting-penting banget. Kalau begitu konsepnya, hancur kita punya keluarga. Benar apa benar? Ini kisahnya lanjut. Ini perempuan ibu-ibu ceritanya ini yang tadi dikisahin. Didatangin 3 malaikat. Malaikat pertama ya, yang nyamar jadi orang kaya. Malaikat kedua dia nyamar jadi orang yang punya derajat tinggi, dan malaikat yang ketiga dia nyamar jadi pemuda biasa dengan kasih sayang yang luar biasa. Akhirnya ditawarin, wahai fulanah, silakan kau pilih salah satu dari kami sehingga kami bisa masuk dan bertamu ke rumah. Oh ya udah kalau gitu yang harta aja dah masuk dah. Emang kita nggak kagak gablek harta, duit juga pas-pasan, mobil masih nangsur gitu ya. Akhirnya nih ibu-ibu yang didatengin malaikat, si fulanah tersebut milih yang namanya harta, suruh masuk. Pemuda ganteng banget bawa harta, suruh masuk. Akhirnya kata pemuda tersebut, wahai ibu, saya nggak bisa masuk kecuali teman saya yang 2 ikut masuk. Lebih dari ibunya. Tadi disuruh milih salah satu, tapi ternyata nggak bisa masuk. Ya udah kalau gitu gini aja dah. Ada tuh pemuda yang ganteng banget, dia bawa derajat tinggi, dia owner CEO, apa CEO ya? CEO, owner perusahaan. Udah gini aja, bapak aja masuk ke dalam. Apa kata malaikat yang nyamar jadi CEO? Oh maaf ibu, saya mah nggak bisa masuk kecuali teman saya yang 2 ikut masuk. Akhirnya kesel ibu pasrah. Dia pasrahkan hati dan ikhlaskan hati, nggak dapat harta, nggak dapat yang namanya jabatan. Akhirnya dia pilih, ya udah kalau gitu aja, lu aja dah, lu nih satu-satunya nih pemuda nih ya, lu kagak bawa apa-apa, udah lu masuk dah, lu ngopi, lu ngeteh silakan. Mau makan nasi uduk boleh, dibikinin sangkut juga boleh. Kan bahasanya begitu kalau ada tamu ya. Abis itu nih pemuda masuk nih yang nggak bawa apa-apa. Dia ucuk masuk, assalamualaikum, masuk ke dalam rumah. Tiba-tiba 2 temennya yang bawa harta dan bawa jabatan ikut masuk ke dalam rumah. Maksudnya kayak gini nih. Tadi kan jawaban ibu pengen berkah bukan kaya. Benar apa benar? Pengen berkah ya. Orang kalau mau berkah tuh rumah tangga, kasih yang namanya kasih sayang. Ke suami harus taat. Jangan melihat suami, Ustaz suami saya kan kagak sholat. Ustaz suami saya kan kagak bisa ngaji. Ustaz suami saya kan begitu. Jangan melihat begitunya. Kalau mau berkah keluarganya tetap taat sama suami selama perintah suami ini benar. Dan ibu kalau seandainya pengen lebih berkah, doakan dalam sujudmu supaya suamimu berkah dunia dan akhirat. Tuh, kalau orang paham yang namanya harta tuh nyusahin, harta nyusahin. Karena apa? Hisabnya lama.
Saking lamanya tuh hisab, ada sebuah kisah orang miskin sama orang kaya masuk surga. Yang miskin udah 500 tahun, yang kaya baru masuk surga setelah 500 tahun. Kenapa? Karena hisabnya lama. Makanya yang punya duit bagi-bagi dah. Ya, yang punya duit bagi-bagi. Maksudnya sedekah infak. Kepada siapa? Kepada mustahik. Gitu ya. Udah ini udah 20 menit. Udah pada kenyang, udah pada merokok, udah pada apa itu namanya? Leyeh-leyeh ya. Berarti udah 3 aja dulu, yang 2-nya buat PR nanti kalau kita ketemu insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur panjang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan solehah. Ini kagak ada yang aminin. Kurang kenceng. Nah, kalau amin kan sebenarnya gini. Kalau kata Imam Syafi'i, amin itu 2 maksud. Pertama ngerayu malaikat, kedua ngerayu Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa kita ngerayu Allah, rayunya siapa? Malaikat. Malaikat ntar ngelapor sama Allah, ya Allah nih si fulan doanya A, B, C, tolong ya Allah dikabul. Kira-kira kalau malaikat yang minta dikabul apa enggak? Dikabul. Alhamdulillah. Ya, ini aja ya dari Al-Fakir. Maaf kalau dari kata-kata mungkin agak rada kasar, ya emang begini adanya. Disuruh lagi alhamdulillah, kagak disuruh ya kebangetan banget. Ya, jadi cukup sekian dari Al-Fakir. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah Al-Fakir sendiri yang mengucapkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kita tutup, marilah kita sama-sama kirimkan Fatihah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biniyatul qabul wa tamami kulli su'lin wa ma'mun wa salahi sya'nin zahiran wa batinan fid din wa dunya wal akhirah. Sallallahu Fatihah. Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya mohon kita angkat semua tangan kita ke atas, karena yang memberikan segala macam kabul itu cuma Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap dari ramainya angin kita sekarang, Allah lirik dari kebaikan kita, walaupun kita hamba yang belum taat, walaupun kita hamba yang masih banyak dosa. Semoga Allah lirik kebaikan kita dalam paguyuban kita, dan Allah kabul segala macam doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa sallim wa sallim wa rahmatullahi tabaraka wa ta'ala rasulullah ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan sayyidan hamdan na'iman hamdan hamdan yu'afi amman wa yukafi masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu bika bi ni'matika 'alayya wa a'udzu bika min fadli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban katsiran halalan mubarakatan wa 'amalan mutaqabbalan ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal quwwah wa abwabal sihah wa abwabal ridha wa abwabal 'ilmi rizqi wal 'afiyah wa abwabal salamah wa abwabal quwwah wa abwabal jannah. واغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. رب هب لي من الصالحين يا الله. رب هب لي من الصالحين يا الله. رب هب لي من الصالحين يا الله. Ya Allah ya Rabb, kami berkumpul dalam naungan di desa ya Allah. Kami mungkin hamba-Mu yang banyak dosa ya Allah. Kami mungkin hamba-Mu yang jauh dari-Mu ya Allah. Kami mungkin hamba-Mu yang masih enggan bersujud kepada-Mu ya Allah.
tapi kami cinta kepada keluarga-keluarga kami. Kami tetap menjalinkan silaturahmi ya Allah. Kami tetap cinta kepada sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW ya Allah. Ya Allah, jadikanlah duduknya kami dalam paguyuban ini, duduknya kami dalam perkumpulan ini menjadi satu duduknya yang Engkau ridhoi ya Allah. Dari berbagai macam kebaikan, sujud kami, rukuk kami, mungkin Engkau belum terima ya Allah, tapi terimalah daripada silaturahmi kami ya Allah. Terimalah daripada kebaikan-kebaikan kecil kami ya Allah. Dan satu lagi harapan kami ya Allah, jadikanlah keluarga kami sakinah, mawaddah, warahmah, dan Kau jadikan keluarga kami menjadi keluarga yang memang Kau angkat derajatnya di depannya ya Allah. Dan Kau jadikan anak-anak kami menjadi anak yang soleh dan soleh ya Allah. Yang kelak anak-anak kami akan mendoakan kami ketika kami mati, ketika kami meninggalkan dunia ini. Engkau jadikan anak-anak kami anak-anak yang mengerti dan tidak jauh darimu ya Allah, sehingga bisa memandikan kami, sehingga bisa mengkafani kami, sehingga bisa menguburi kami dan menghantarkan kami ke liang lahat dengan doa-doanya yang begitu sempurna ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.